Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali habibi ajmain. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa yang dilandasi dari ucapan, tetapi haruslah takwa yang dilandasi dengan iman yang kuat, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan selalu berhati-hati dan jangan sampai terjerumus ke dalam lubang dosa. Tetapi sebaliknya, di jalan kebaikan, yaitu yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yatim ialah anak yang telah kehilangan orang tuanya, ayahnya. Sedangkan anak piatu ialah anak yang telah kehilangan ibunya. Anak yatim piatu ialah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Di dalam Islam, kita sangat mengayomi dan melindungi akan hak-hak daripada anak yatim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai makhluknya untuk melindungi, menyantuni, menanggung dan melindungi kehidupan daripada anak-anak yatim, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan berkembang di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang ini maraknya orang-orang yang tidak merawat anak yatim, padahal di dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga mereka. Di mana banyak orang yang tega memakan harta daripada anak yatim, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Allah sangat membenci akan hal ini, di mana hal ini bisa dilihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Allah juga mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim di dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Begitulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menganiaya dengan memakan harta dari anak yatim. Tetapi bagi orang-orang yang menjaga dan merawat mereka, Allah akan melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan pahala yang besar dan berlipat ganda. Maka masalah anak yatim ini janganlah dianggap sebagai masalah yang kecil atau sepele. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa dikutip dari buku yang berjudul Dahsyatnya Doa dari Anak Yatim yang oleh M. Harun Rahman Al-Mafani tentang keutamaan mencintai anak yatim, di mana kita akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut ya. Yang pertama, meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Di dalam hadis dikatakan bahwa saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan meregangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad.
Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan mengangkat dan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, mendapat predikat abror atau saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menghindarkan dari siksa akhirat. Keenam, investasi amal untuk akhirat. Dan yang ketujuh, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uluran tangan Anda untuk para anak yatim piatu adalah senyum bagi mereka. Mereka akan sangat gembira dengan bantuan yang kita berikan kepada mereka. Bantulah mereka untuk mengubah taraf hidup mereka di masa yang akan datang. Anak yatim sudah kehilangan ayahnya, anak piatu sudah kehilangan ibunya, anak yatim piatu sudah kehilangan kedua-duanya. Mereka berhak untuk menerima uluran tangan kita. Rawatlah anak yatim, lindungi anak yatim, dan santuni mereka. Semua kebaikan amalan yang kita lakukan terhadap mereka akan termasuk sebagai sebuah bentuk kebaikan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan melakukan demikian, maka kita akan mendapatkan pahala dan dicintai oleh Allah. Mari kita bantu para anak yatim, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara perorangan maupun organisasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalahu wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saban hari Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk kembali ke haribannya. Saban hari manusia dalam kerugian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita semua pasti menghembuskan nafas terakhir bila ajal telah tiba. Jangan terpedaya dengan nikmat sehat, karena syarat mati tidak harus dalam keadaan sakit. Jangan terperdaya dengan nikmat usia muda, karena syarat mati tidak harus berusia tua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azim yashkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Salam.